gold on Jorgensen's estate. Halo semua, dimanapun kalian berada, tetaplah sehat di negara kota kita tercinta. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Live tahun 2024. Film ini menceritakan sebuah kisah di mana tentang pencurian sebuah karya seni yang ada di sebuah pelelangan. Untuk konten selanjutnya, kalian bisa request di kolom komentar. Oke, kalau begitu, tanpa panjang lebar, udah gak sabar, dadaku berdebar-debar, dan langsung saja kita nobar. Kisah bermula kepada abang ini yang bernama Cyrus, yang merupakan seorang ketua tim dari kelompok pencuri, di mana kali ini mereka akan mencuri seorang seniman yang bernama N8. N8 pada saat itu sedang melelang karya terbarunya, dan langsung saja singkat, padat, dan jelas tawaran yang diberikan oleh abang kita Cyrus, di mana dia menawar dengan harga tertinggi yaitu $20.000, yang dimana uang segitu pastinya sudah membuat kita kenyang makan bakso. 20 million. Yang sebenarnya, tawaran itu adalah sebuah pengalihan agar Cyrus dengan timnya dapat mencuri pemilik karya NFT tersebut. Karena karya yang mahal adalah karya yang memiliki sebuah cerita, dan hal itu membuat karya NFT tersebut tembus di angka $80.000. I beat Van Gogh? We made $42 million and you made 27. Singkat cerita, sedang terjadi kasus di mana akan ada pengiriman emas dalam jumlah yang sangat besar ke salah satu teroris. Sehingga agen Interpol yang bernama Abi ini, yang dimana merupakan adalah mantan kekasihnya Cyrus, harus meminta kerjasama dengan Cyrus, dengan menjanjikan tim Cyrus terlepas dari hukuman mereka. I have been ordered. Cyrus pun menyetujui tawaran yang diberikan Abi dengan syarat dia ikut menjadi salah satu timnya. Mereka pun menyusun sebuah rencana di mana mereka akan membajak pesawat yang akan mengangkat emas tersebut yang berada di ketinggian banyak kaki. Dan mereka pun membagi tugas di mana Magnus sebagai orang yang akan membobol berangkas emas, Camelia yang akan bertugas sebagai pilot jet, Luke yang bertanggung jawab memodif pesawat, Denton yang bertugas sebagai penyamar yang sebenarnya biasa saja, dan Misun yang akan mengkoordinasikan tim agar tetap dalam rencana. Setelah mereka membuat rencana dengan optimis, tiba-tiba ketua tim Interpol yang bernama Huxley pun memberikan informasi terbaru, di mana pesawat yang akan membawa emas tersebut akan berangkat lebih cepat. Cyrus yang tidak ingin mengambil resiko berbahaya untuk timnya ini, memutuskan untuk pergi sendirian dalam aksinya. Tetapi tim yang sangat solid ini, sehingga mereka pun akan ikut walau Cyrus mengambil keputusan yang sangat berbahaya dalam misi ini. Mereka pun mempercepat proses pengerjaan mereka, di mana mereka memecah beberapa part untuk pengalih sinyal menjadi barang harian. Dan tibalah hari di mana mereka melakukan misinya dan sudah bersiap di posisi masing-masing. Tetapi ada satu tim yang tidak berada di posisi tersebut karena dia batal mengikuti misi tersebut secara tiba-tiba. Walaupun kekurangan orang, mereka tetap melanjutkan misinya sesuai dengan rencana mereka, di mana mereka bergantian ke kamar mandi untuk merakit alat mengacau sinyalnya. Tetapi di saat terakhir, si Abi yang akan merakit alat tersebut malah jatuh dan berantakan. Mengetahui ada yang tidak beres dengan Abi, Cyrus pun datang untuk membantunya. Tetapi salah satu pengawas penjahat tersebut datang ke kamar mandi, sehingga mau tak mau Cyrus dan Abi harus membuat sebuah rencana di mana mereka harus melakukan acara cocok tanam untuk mengalihkan perhatian si pengawas. Sementara di dalam menara pengawas tersebut, kita melihat Hari yang bertugas sebagai operator lalu lintas udara ini harus meyakinkan para staf yang lain dan terus mengirim pesawat agar sampai ke tempat tujuan mereka, dan juga agar Camilla dapat tepat mengirimkan sinyal kepada teman-temannya. Tetapi karena pesawat harus diarahkan ke tempat yang jauh dari jangkauan, membuat para pengawal emas itu merasa curiga dan menyandra para pramugari yang ada di dalam pesawat untuk membatalkan pendaratan darurat tersebut. Tetapi Bang Cyrus bersama Kak Abi ini harus menghalangi mereka agar dapat memberikan waktu yang banyak kepada Magnus yang sedang membobol berangkas emas tersebut. Perkalian pun terus berlanjut di dalam pesawat yang sedang turbulensi ini. Tetapi sayangnya Bang Cyrus yang hampir berhasil ini pun terpojok oleh salah satu pengawal emas tersebut dan mengagalkan aksinya.
Camellia pun tiba dengan jetnya yang harusnya untuk menjemput mereka, kini mereka menjadi tahanan di dalam jet tersebut. Camellia pun memiliki sebuah rencana, di mana dia sengaja freestyle hanya untuk melepaskan besi-besi yang ada di pinggiran pesawat agar lokasi mereka dapat terlacak. Tetapi hal itu malah membuat langkah Bang Huxley mengirim pesawat jet dari NATO agar menembak jatuh pesawat tersebut. Hal itu pun diketahui oleh Bang Hari sebagai operator bekerja sama dengan Camellia dan mengirimkan konfirmasi bahwa itu adalah orang sipil yang sedang di dalam pesawat agar tidak jadi ditembak jatuh. Abby dengan Cyrus yang sedang berada di dalam pesawat terus bertarung dengan pasukan penjaga dan mereka berhasil mengalahkan mereka. Tetapi Camellia yang terluka ini tidak dapat lagi mengemudikan pesawat, sehingga pesawat harus diambil alih oleh Cyrus. Okay. Tetapi nasibnya tidak baik, di mana pesawat tersebut harus kehilangan kendali dan mendarat secara paksa tepat di depan kediaman Jorgensen yang merupakan dalang mafia emas tersebut. Mereka pun ditahan dan nyawa mereka terancam habis di depan Jorgensen. Hingga para polisi datang dan menahan mereka semua, dengan bukti rekaman yang dikeluarkan Misun melalui pesawat jetnya itu. Tak sampai di situ saja, Bang Huxley datang dengan Interpol lainnya. Tetapi Abby yang menyadari bahwa dirinya nyaris meninggoy karena Bang Huxley, Abby pun menghajarnya dan pergi bersama Cyrus dan kawan-kawan. Kelang beberapa lama waktu berjalan, Abby yang berbaikan dengan Cyrus pergi ke sebuah pedesaan, di mana semua teman-temannya sudah berkumpul untuk membahas satu hal, yang dimana emas yang mereka kirim tepat di depan kediaman Jorgensen adalah emas palsu yang telah dibuat oleh Magnus. Sementara emas aslinya sudah mereka turunkan menggunakan drone yang dikendalikan oleh Luke, yang dimana Luke bersandiwara batal ikut misi, dan dengan kata lain mereka telah mendapatkan emas yang jumlahnya triliunan dolar. Dan berakhirlah rangkuman film Live tahun 2024 ini.